Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali dalam MPS di bulan September ini. Tidak terasa ya, dari bulan ke bulan kita sudah memasuki bulan yang ke-9. Yang sebentar lagi udah berber ya, September, Oktober, November, Desember, berber. Artinya dikit lagi kita kita kalau memikirkan kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan begitu besar. Pasti setiap pribadi saat ini juga bisa merasakan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dari ke hari kita boleh rasakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tinggalnya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting jalannya dan lisan pujangannya, akan genap mengungkapkan alat kasih-Mu Dia, dan langit pun akan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Dengan tetap berdiri kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi sebagian dari anak-anak-Mu untuk boleh mengikuti acara Malam Puji dan Sabda pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu kembali ya Bapa, untuk kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan juga boleh menyertai di acara MPS malam hari ini. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, seperti tadi yang saya sudah katakan, kita boleh bersyukur
pemeliharaan Tuhan, kita boleh memasuki MPS di bulan ke-9 ini. Dan kalau kita melihat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tiap hari, lepas hari pasti punya cerita sendiri-sendiri. Saya sedikit mau cerita tentang pemeliharaan Tuhan. Kelihatannya kecil ya, enggak kelihatan itu mah biasa aja. Tapi buat saya saat itu menjadi sesuatu yang wah. Jadi ceritanya waktu tanggal 17 Agustus kemarin, karena saya anggota parlemen di RW 14, jadi saya harus wajib ikut upacara 17 Agustus. Udahlah, saya bangun jam 6 karena ada yang harus dikerjakan, saya harus kerjain cepet-cepet lah. Udah mandi ya, pokoknya nanti udah mandi, tinggal nanti udah kelar saya langsung ke upacara di balai RW. Udah saya udah beres semua dan saya merasa saya sudah matiin kompor. Karena udah masak dong, udah beres, jalan. Gak jauh kan lapangan. Udah ternyata upacara itu memang singkat karena si Bu RW-nya udah kehabisan kata-kata jadi ceramahnya sebentar banget. Selesai jam 8 kurang udah selesai. Udah saya pulang. Karena itu biasa 17 Agustus tuh banyak stand bakso, stand tuh banyak tuh. Udah, tapi saya nggak boleh makan karena acara 17 Agustus itu ada acara MCU dari kelurahan. Itu karena saya anggota parlemen, jadi saya tuh harus ngikut. Nah, ikutlah saya puasa kan, jadi nggak makan. Ya elah puasa, jadi saya udah deh saya ambil bubur aja, tapi buburnya itu saya nggak makan. Saya bawa pulang, ingat cucu. Jadi saya bawa pulang. Saya bilang buat cucu saya deh, saya pulang. Itu teman-teman saya bilang, ngapain pulang? Katanya udah di sini aja. Enggak, gue pulang dulu ntar gue balik lagi. Saya bilang gitu. Yang lain kan pada nungguin kan, karena pada menikmati stand-stand itu. Nggak tahu saya pengen pulang aja Pak, cuman bawa bubur 1. Saya pulang. Udah saya taruh di meja, terus saya nengok ke dapur. Mas ya ampun itu masih nyala, kompor masih nyala Pak. Tapi memang mungkin karena saya udah muter, apinya nggak gede, kecil. Tapi kan tetap nyala. Terus saya nengok kenapa ini ada asap ya, asap apa ya? Ya itu penggorengannya ada minyaknya terus masih nyala. Coba, itu jadi ketika saya dikasih tema ini, saya langsung ingat pemeliharaan Tuhan. Saat itu, aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Untung saya pulang. Ya kan kenapa saya ada dorongan pulang gitu. Ada Usman gak ya? Sebabnya saya gak bilang Usman. Saya nggak karena sebenarnya dia anak-anak semua ada di atas. Cuman masih pada tidur, itu kan hari libur. Mereka nggak ikut upacara. Jadi cuman saya doang yang anggota parlemen. Mereka pada tidur, saya upacara. Saya nggak cerita Mas Usman. Soalnya ini kejadian waktu itu bukannya dia yang matiin, sayanya mandi. Kamu ya masak air gak dimatiin. Kan ada kamu, saya bilang gitu. Nah ini gak bilang-bilang, dia masih tidur, masih nyala. Saya gak cerita sama dia. Saat ini untung dia gak denger. Ada rekaman. Jadi itulah pemeliharaan Tuhan, saya merasa itu adalah pemeliharaan Tuhan. Masing-masing kita pasti merasakan pemeliharaan Tuhan walaupun sekecil apapun adalah pemeliharaan Tuhan. Baik, mari kita sambut dengan pujian kembali. Lagu yang kedua, Kasih Tuhanku Lembut.
tema pada MPS malam ini adalah Setiamu Tuhan Tiada Tara, dan akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi. Dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan kembali dari NKB 119 ayat pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Firman-Mu adalah firman kehidupan, karena itu kami mau selalu mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Maka malam ini ya Tuhan, berilah hikmat Roh Kudus agar kami boleh bukan cuma mengerti tetapi belajar menjadi para pelaku firman. Baik firman yang akan kami baca, kami renungkan, tapi juga firman yang kami nyanyikan lewat nyanyian-nyanyian pujian kami. Kami serahkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama saya mau minta maaf, saya tahu MPS itu identik dengan nyanyi-nyanyi, tapi malam ini saya terpaksa tidak ikut nyanyi bersama Anda karena Anda tentu bisa merasakan ya, suara saya habis. Ini gara-gara kemarin 3 hari saya, Pendeta Ana dan seratusan lah pendeta GKI Wilayah Jawa Barat itu kami ada konven di Jogja. Ya, di sana kami ketemu Bu Novita. Dan barangkali ini bentuk teguran Tuhan, saya kebanyakan gibah selama konven. Ya. Kebanyakan gosip. Bukan gosip Saudara, cari informasi A1 gitu ya. Tentang isu-isu yang sedang ngetren di gereja. Jadi ya gitulah ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya tidak akan ikut bernyanyi bersama Anda. Boleh tolong slide-nya digeser ya ke slide saya. Ada siapakah di atas? Enggak kelihatan. Oke. Ya, jadi MPS kita tentu Anda sudah tahu sepanjang tahun ini diambil dari judul-judul temanya, diambil dari judul-judul lagu. Hari ini tadi Bu Natali menyebutkan versi bahasa Indonesianya ya, tapi bahasa Inggrisnya ini Great is Thy Faithfulness. Nah sebetulnya bahasa Indonesia itu ada 2 nih Bapak Ibu ya. Kalau kita ini sekedar tahu, saya cari-cari ada 2 terjemahan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Yang di mana, kiri apa kanan Anda ya? Sebutannya. Nah ini nih yang biasa kita nyanyikan ya.
Setiamu Tuhanku tiada bertara. Ini versi yang ada di NKB atau KJ Pak Tinut ya? NKB ya. Yang sebelahnya ini yang ada besar setiamu Allah Bapakku. Ini versi yang ada di buku nyanyian yang namanya, ada yang tahu nggak? Buku apa? Pak Tinut tahu ya? Bukan. KPPK, Kidung Puji-Pujian dan Kebaktian kalau nggak salah. Jadi ini yang biasa dipakai di gereja-gereja ya, yang masih berbahasa Mandarin. Ya. Tetangga kita GKI Agape, nah mereka menggunakan versi yang kanan. Mana yang benar? Ya dua-duanya ada benernya, ada yang kurang tepat. Ya kayak kalau kita bandingin yang bahasa Inggrisnya, yang bagian awal versi KPPK lebih cocok, tapi di tengah-tengah versi NKB lebih pas, dan menerjemahkan itu kan memang nggak bisa letterlek ya, plek ketiplek. Nah, kita mesti apalagi menerjemahkan nyanyian ya, kita mesti mencari mana yang pas. Ya, jadi sebetulnya ini hal yang wajar. Nah, tapi lagu ini memang menarik saudara-saudara ya. Besar setiamu Tuhanku tiada bertara. Ya. Lagu yang sangat indah yang mungkin kita nyanyikan kalau kita merasakan kasih setia pemeliharaan Tuhan. Ya kayak tadi Bu Natali. Ya. Betul kan? Ada Pak Usman udah naik belum? Oh, diceritain nggak nih? Ya, nggak usah lah ya, Bapak Ibu tahu yang terjadi kan ya. Nah, saya juga dulu hampir mengalami itu Bu. Jadi kira-kira 22 tahun lalu ya, saya itu bersama 3 teman. Salah satunya Bu Novita, waktu itu kami semua masih calon pendeta. Kami berempat dikirim ke satu jemaat GKI namanya GKI Tanggamus atau orang dulu kenal GKI Gisting. Ini mungkin GKI di Jawa Barat yang paling deso karena Tanggamus itu memang desa ya. Nah, kami tinggal bersama di pastori gereja. Saya dan Bu Novita tentu tidak seranjang ya, tapi kamar kami cuma dibatasin oleh yang kain lah gitu ya, bukan pintu lagi, kain, korden ya. Nah satu hari saya mau masak, terus saya tanya kompor minyak tanah ya, nggak ada kompor gas di pastori itu. Saya tanya minyak goreng mana, lalu ada Bu Novita, dia teriak di bawah kompor. Nah di bawah kompor itu ada 2 jerigen. Karena saya nggak pernah masak, saya ambil 1 jerigen langsung saya tuang agak penuh. Bukan agak penuh lah ya. Ya pokoknya kira-kira cukup buat menggoreng yang direndam ya. Terus saya nyalain kompor. Terus saya tinggal. Lalu untungnya kalau nanti kalau ngomong Bu Natali ketahuan ceritanya ya. Bu Novita itu kayaknya bisa mencium-cium bau ada yang aneh, ini si Stira mau ngapain ya. Lalu dia cek kompornya, lalu dia teriak, "Woi, lu mau kebakar pastori?" katanya. Emang kenapa? Yang lo tuang itu bukan minyak tanah, tapi minyak goreng. Bukan minyak goreng, tapi minyak tanah. Untung ada dia. Ya, kalau enggak ya nggak tahu ya. Ini memang karena nggak pernah masak, saya tidak bisa membedakan mana minyak tanah, mana minyak goreng. Sebenarnya goblok banget itu ya. Baunya kan juga beda ya. Iya. Tapi jangan takut, sekarang saya pun tahu bahwa kalau menggoreng pakai minyak wijen, titik didihnya lebih rendah lagi gitu. Maksudnya lama panasnya. Udah belajar masak sekarang. Ya. Tapi sekali lagi, lagu ini menurut saya akan sangat enak kita nyanyikan kalau kita mengalami peristiwa seperti itu. Kita merasakan berkat pemeliharaan Tuhan, sakit sembuh, selamat, nggak jadi
bakar minyak ya. Saya ini tergoda terus nih ngomongin Bu Natali, tapi janganlah ya. Saya harus jaga dia baik-baik malam ini. Daripada pulang repot ya. Tapi bagaimana kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja? Kalau kita sedang tidak merasakan berkat atau kita merasa tidak diberkati. Kalau sedang sakit, bangkrut, dipecat, kira-kira kita masih bisa nyanyi lagu ini enggak? Setiamu Tuhanku tiada bertara, ya. Atau besar setiamu Allah Bapakku. Ya. Kira-kira ketika hidup kita ini berantakan, masih bisa enggak kita nyanyikan lagu ini? Nah, ini akan kita renungkan malam ini dengan melihat ke bagian Alkitab yang menjadi inspirasi lagu ini. Kan biasanya lagu rohani, hymns itu ya, itu ada apa namanya, diinspirasi oleh bagian Alkitab tertentu. Ada yang bisa menebak nggak? Ayat mana atau bagian Alkitab mana dari yang menginspirasi lagu ini? Sebenarnya tadi saya udah kasih clue sedikit ya di awal. Ada yang tahu nggak ayat apa? Great is thy faithfulness. Saya nggak punya hadiah sih ya kali ya. Misalnya tadi mampir dulu ke Monaco gitu ya, beli ciki. Citato, ciki itu zaman dulu tuh ya. Semua snack itu ciki, apapun mereknya. Ada yang tahu nggak ayat mana? Bagian Alkitab mana yang menjadi inspirasi dari lagu ini? Ada ya? Ya udah ada ya. Yaitu kitab Ratapan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Dalam versi bahasa Inggris bagian ayat ke-23 itu bunyinya they are new every morning, great is your faithfulness. Nah itu yang menjadi apa namanya inspirasi dari lagu ini. Yang menarik saudara, judul kitabnya saja apa? Ratapan. Apa itu meratap? Boleh nggak orang Kristen meratap? Ya kan belum, nggak boleh orang Kristen tuh harus gembira. Ya apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah, kalau di rumah duka kita ketemu yang nangis, jangan nangis. Ya, harus gembira, bersyukur. Kalau orang lain kan bahkan ada apa di tradisi Tionghoa itu ya ada peratap profesional ya, yang dibayar buat nangis. Tapi kitab ini aja judulnya Ratapan. Dan kalau kita menghubungkan kata-kata ayat ini dengan judul kitabnya, kok jadi rada aneh ya. Ratapan. Apa yang diratapi? Nah, kitab Ratapan ini saudara, secara tradisional dikaitkan dengan seorang nabi. Ada yang tahu nggak nabi siapa? Gampang banget jawabannya. Kitab sebelum Ratapan itu Yeremia. Nah, Nabi Yeremia itu dia hidup di zaman ketika kerajaan Israel itu sudah pecah dua, utara selatan, dan kerajaan utara itu udah nggak ada, tinggal selatan atau Yehuda. Dan secara khusus dia hidup di zaman ketika kerajaan selatan Yehuda itu yang ibu kotanya Yerusalem itu apa istilahnya ya, dikepung oleh Babel dengan rajanya yang terkenal. Ada yang tahu Raja Babel siapa? Nebukadnezar. Tahun 597 sebelum Masehi. Dan sekali lagi
tahun 587 yang nanti setelah itu Yerusalem akan dihancurkan oleh Nebukadnezar. Jadi kitab ratapan ini hadir atau dituliskan dalam suasana ketika Yerusalem, kota yang sangat dicintai oleh orang Israel, orang Yehuda, itu tidak ada lagi. Atau ada tapi tinggal puing-puing. Sebagian dari mereka harus dibuang ke Babel, sebagian bertahan, dan mereka kehilangan sesuatu yang begitu penting. Karena itu Yeremia meratap. Nah, ini akan lebih menarik lagi kalau kita tahu siapa itu Yeremia. Ada yang bisa menebak, kira-kira Yeremia ini apa sih yang paling menarik tentang dia? Bu Natali ini guru sekolah minggu, jadi mestinya doa apa? Itu mah Elia itu Bu. Yeremia enggak kayaknya. Enggak salah tuh mah. Enggak, udah apa-apa, udah lama enggak ngajar sekolah minggu. Yeremia itu Bapak Ibu adalah nabi yang tidak nyaman, bahkan tidak menikmati panggilannya sebagai nabi. Dia itu nabi yang kepaksa. Kalau Anda baca Yeremia 1, Tuhan memilih dia jadi nabi. Tapi Yeremia sebetulnya gak kepengen. Tuhan dikatakan Tuhan Allah meletakkan firman-Nya di mulut Yeremia. Tapi Yeremia katakan itu tuh kayak bara api yang membakar mulutku. Dia tuh gak kepengen jadi nabi sebetulnya. Kenapa? Karena dia tahu jadi nabi yang benar di zaman itu resikonya sangat tidak menyenangkan. Karena itu Yeremia itu dikenal dengan istilah the weeping prophet. Nabi yang weep itu menangis. Kalau Anda cari lukisan tentang Yeremia, fotonya pasti nggak ada ya. Lukisannya tidak ada lukisan Yeremia yang menggambarkan dia itu sedang gembira, bangga, nggak ada. Ya kalau yang sebelah mana? Yang ini, ya ini yang melukis seniman terkenal Italia, Michelangelo. Dia lagi stres gitu ya. Yang di tengah itu digambarkan Yeremia sedang meratapi Yerusalem yang hancur. Ya, yang di kanan sama Yeremia sedang ya begitulah. Jadi nggak ada yang lukisan Yeremia yang baik. Bahkan selama ia melayani sebagai Nabi Allah, Yeremia ini hampir selalu dibully, dipersekusi tahu ya Bapak Ibu ya. Itu istilah bahasa Indonesia untuk menyebut dianiaya karena yang dia yakini. Siapa yang membuli dia, mempersekusi? Orang-orang Yehuda sendiri. Para pembantu raja, para penasihat raja. Kenapa? Karena apa yang Yeremia katakan berseberangan dengan apa yang ingin mereka dengar. Para pembantu raja, para nabi-nabi profesional sebutannya gitu. Itu mengatakan kepada raja, ayo kita lawan Babel. Pasti kita menang, Tuhan beserta kita. Yeremia katakan, no, kalau engkau melawan Babel, kita akan hancur. Sehingga Yeremia itu dimusuhi, bahkan pernah sekali waktu dia dibuang ke sebuah sumur, ditahan di situ. Bahkan kalau kita baca di Yeremia pasal 20 ayat 14, ini kata-kata yang terkenal dari Yeremia. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Luar biasa. Nah, kalau gitu gimana kita
bisa menghubungkan Yeremia yang tidak menikmati panggilan kenabiannya, yang frustrasi, yang kesal, yang dibully, dianiaya, lalu Yerusalem yang dihancurkan oleh Nebukadnezar, dengan ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa seperti dinyatakan oleh Yeremia, yang namanya kesakitan, pergumulan, kesulitan, tidak ditolaknya. Itu adalah bagian dari hidup. Tetapi kasih setia Allah tetap hadir. Bahkan dalam segala hal itu. Bahwa beriman kepada Allah bukan berarti tidak ada lagi derita. Kan ada yang meyakini gitu ya. Kalau kita percaya pada Tuhan, beriman, maka hidup akan beres, mulus, lancar, sukses. Kalau kita masih belum lancar, belum mulus hidupnya, masih sakit, berarti imannya yang kurang kuat. Tapi dari apa yang disaksikan Yeremia, bahwa iman itu bukan berarti tidak ada lagi penderitaan, tapi berarti percaya dan mempercayakan diri pada Allah di tengah derita. Lalu yang kedua, nah dari kata iman sendiri, ini menarik. Kata iman itu dalam teks Ibrani, itu dari kata emunah, amen. Artinya itu steadfastness. Steadfast itu saya coba-coba cari artinya teguh, kukuh. Tapi bisa juga berarti reliability. Reliable itu artinya apa ya? Dapat diandalkan, dapat dipercaya. Setia pada perjanjian, covenant loyalty. Teologi perjanjian itu teologi yang penting di perjanjian lama. Iman yang berakar pada, ini 2 kata penting juga dalam bahasa Ibrani, kasih setia Allah, hesed, jangan Ibrani ya, jangan Sunda. Apa Sunda? Artinya apa? Hesed. Keset. Ya. Hesed, bahasa Ibrani. Dan rahmat Allah, rahamin. Nah, kalau Anda dengar kata rahamin, yang kebayang apa? Kira-kira apa? Kata yang mirip dengan kata itu apa? Dalam bahasa kita. Rahmat, iya udah jelas rahmat. Rahamin, rahim. Kata rahamin itu bisa diterjemahkan menjadi ini, motherly care. Seperti seorang ibu yang merawat, menjaga kandungannya. Itu yang digunakan untuk menggambarkan rahmat Allah itu sendiri. Bahkan ketika Israel gagal setia, tapi Allah tetap setia dan rahmatnya tidak beranjak. Bahwa kegagalan manusia tidak membatalkan kasih setia Allah. Dan di perjanjian baru Alkitab mengatakan salib Kristus buktinya. Rasul Paulus katakan inilah kasih itu, bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Lalu yang ketiga, selalu baru tiap pagi. Anugerah Allah itu selalu baru. Allah tidak pernah keletihan, ini istilah saya ya, kecapean ngasih dulu nih, diberkati, diberi anugerah ya. Tapi ya badung-badung terus ya udahlah, capek gua gitu ya. Anda mungkin pernah ya gitu ya. Saya juga pernah sih kadang-kadang gitu ya, ke anak gitu kan. Badung benar udah lo ya gitu. Tapi Allah, dia tidak pernah lelah memberikan anugerahnya. Kegagalan, air mata, dosa kemarin tidak menghapus anugerah Allah hari ini dan besok.
Setiap fajar adalah pengingat bahwa Allah selalu memberikan awalan yang baru buat kita. Pengharapan yang diperbarui setiap hari. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk percaya dan percayakan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Bahkan di tengah ketidakpastian. Mari kita pancarkan kasih setia Allah, Allah yang tetap setia kepada kita apapun yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, dalam relasi, dalam komitmen, dalam integritas. Nyatakan pengharapan setiap saat bahkan di tengah dunia keadaan yang penuh keputusasaan. Nah, sekarang kita balik ke tema kita hari ini, lagu kita ini. Ya, kayaknya di posternya ada ya, ada fotonya ya si Pak Chris Holm ini ya, Thomas Chris Holm. Nah, ini cerita dikit. Jadi siapa penulis lagu ini? Thomas Chris Holm itu dia adalah seorang pendeta gereja Metodis. Gereja Metodis itu satu denominasi ya. Di Indonesia ini gereja Metodis itu kuatnya di daerah Sumatera. Kalau ada di antara Anda yang dari Sumatera Utara ya, itu gereja Metodis cukup banyak di sana. Nah, tapi Thomas Chris Holm ini selain seorang pendeta, dia juga adalah seorang yang menyukai puisi. Ya. Kalau pendeta-pendeta sekarang sukanya pantun, ya, ubur-ubur ikan lele gitu kan ya. Tapi kalau Thomas Chris Holm ini suka puisi. Dan dia tuh ingin menggunakan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dia kemudian melayani di sebuah gereja di Kentucky di Amerika ya. Nah, tapi satu waktu Thomas Chris Holm ini yang kelihatannya hidupnya kayak bakal mulus, dia ditempatkan di satu jemaat, dia punya keluarga yang baik. Satu waktu kondisi kesehatannya itu memburuk. Saya nggak tahu apa, nggak disebut apa, tapi yang pasti karena kondisi kesehatannya itu dia terpaksa berhenti dari pelayanannya sebagai seorang pendeta. Karena dia tidak lagi bekerja sebagai seorang pendeta, lama-kelamaan mulai muncul masalah. Kalau orang nggak kerja yang muncul apa kemudian? Ya, kalau nggak kerja penyakit apa? Kalau sakit, nah Pak Yunus tuh, ya, duit. Apalagi dia sakit, dia harus berobat, ya. Pasti belum ada BPJS zaman itu kan ya, stres dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik adalah kalau dari yang saya baca, kalau banyak orang mengalami semua itu, dia udah mau melayani Tuhan, tapi justru dia sakit, karena sakit dia jadi beban kehidupannya banyak secara ekonomi, ya, belum kesehatannya. Orang itu biasanya jadi bitter tuh apa ya? Pahit, kepahitan. Thomas ini justru jadi saya curiga jangan-jangan Thomas ini orang Jawa, saudara, sebetulnya. Orang Jawa tuh kan selalu untung, ya kan ya. Untung cuman ketabrak, ya, belum kelindes misalnya. Ya. Udah kelindes untung cuman patah, ya, belum gitu. Kenapa? Karena dia itu selalu berusaha melihat apa yang baik dari apa yang dia alami. Betul, dia sudah bukan lagi seorang pendeta, tapi sekarang dia punya banyak waktu untuk melakukan apa yang dia cintai, nulis puisi, ya, dan mengarang lagu. Ya betul, kondisi kesehatannya memburuk, tapi dia didukung oleh istri dan 2 anak perempuannya. Ya betul, dia menghadapi masalah finansial, tapi kemudian dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Tahu nggak kerjanya apa saudara? Jual asuransi. Seperti banyak orang di sini. Dia jual asuransi. Dari jual asuransi surgawi jadi jual asuransi duniawi. Apapun yang terjadi, Thomas selalu memilih untuk melihat dalam semua itu Tuhan
tetap setia. Maka tahun 1923 dia menulis sebuah puisi, lalu dibawanya ke seorang pendeta lain namanya William Runyan yang kemudian mengarang melodinya. Dan jadilah lagu yang kita kenal ini. Great is thy faithfulness. Luar biasa besarnya, hebatnya kasih setiamu, Allahku, Bapakku. Tidak ada kegelapan kalau kita mau menghadap kepada Tuhan. Engkau tidak berubah, kasih setiamu tidak pernah gagal, selalu, selama-lamanya. Besar kasih setiamu, besar kasih setiamu, setiap pagi selalu baru rahmatmu yang ku alami. Semua yang ku butuhkan engkau sediakan. Besar kasih setiamu kepadaku. Kiranya dengan mengenal lagu ini, mengenal apa yang disaksikan oleh Nabi yang menjadi inspirasi, kita semua dikuatkan dalam apapun yang kita hadapi. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Berikutnya Paduan Suara Nafiri akan menyajikan lagu ini.
Mari kita berdoa. Sungguh besar dan agung kasih setiamu ya Tuhan. Bukan hanya ketika kami berhasil, ketika kami selamat, sehat, tapi juga ketika kami dalam kegagalan, dalam kegelapan, dalam ketidakberdayaan, dalam sakit, dalam duka. Ketika kami merasa atau kami tidak dapat merasakan kasih Tuhan, sesungguhnya kasih setiamu tetap dan selalu ada. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Maka biarlah kami mau belajar untuk melihat, merasakan kasih setia Tuhan. Bahkan ketika kami tengah meratap, ketika kami tengah bersedih, berduka, kami mau belajar untuk percaya dan mempercayakan diri pada kasih setia Tuhan. Sekalipun mungkin kami belum mengerti, belum tahu bagaimana atau apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi disitulah kami belajar percaya dan mempercayakan diri pada kasih dan rahmat Tuhan sendiri. Biarlah setiap pagi baru yang boleh kami sambut menandai kasih setiamu yang tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Dan karena itu kami mau menyerahkan diri kami masing-masing dalam setiap pergumulan kami yang tengah bergumul dengan pekerjaan, usaha kami, tentang bagaimana kami akan mencukupi kehidupan kami sehari-hari. Kami yang tengah bergumul dengan relasi di antara kami sebagai keluarga, sebagai sahabat, teman. Jika kami mungkin merasa buntu atau putus asa untuk menjalin relasi, hubungan dengan orang-orang yang sebetulnya kami kasihi dan mengasihi kami. Biar kami selalu ingat dan percaya dalam Tuhan ada pengharapan. Bahkan pengharapan yang mampu melampaui apa yang sanggup kami bayangkan. Bagi kami yang dalam berbagai kelemahan fisik, sakit, ataupun karena usia lanjut, baik kami maupun orang-orang yang kami kasihi, biar kami selalu mengingat bahwa dalam apapun, bahkan dalam kelemahan-kelemahan itu, kasih setiamu selalu ada. Menguatkan, memulihkan, membuat kami boleh melihat apa yang baik dari Tuhan. Biar itu juga yang menjadi pengharapan kami sebagai gerejamu di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Pergumulan dalam hidup bergereja, dalam hidup berbangsa, bernegara. Biar kami selalu ingat akan kasih setia Tuhan. Agar kami tidak hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, kecerdasan kami sendiri. Tetapi kami ingat ada kasih-Mu yang mampu melampaui apa yang kami minta dan bayangkan. Biar kami percaya dan mempercayakan diri kepadamu hari ini, esok, sampai selanjutnya. Hanya dalam satu nama kami mohonkan doa ini, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri malam puji dan sabda pada malam hari ini. Biarlah kita selalu merasa beruntung karena kita punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang kasih-Nya selalu baru di setiap pagi. Dan kita boleh merasakannya. Mari kita akan memuji Tuhan dari NKB 197, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh.
Bapak Ibu kita bangkit berdiri akan menerima berkat. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percayakan kehidupan kita, kalau malam hari ini kita akan beristirahat, kita akan menutup mata kita dan menerima anugerah istirahat dari Tuhan. Kalau Tuhan masih percayakan kehidupan baru pada kita esok pagi, seiring dengan sinar mentari yang terbit, maka itu berarti kasih setia Tuhan yang baru akan selalu menyertai kita setiap langkah kita. Karena itu percayakan hidup kita kepadanya. Maka biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus beserta kita semua kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, kita boleh mengambil waktu hening sejenak dalam saat teduh pribadi kita. Selamat malam, Tuhan berkati. Ada pengumumankah dari Pak Daniel? Ya. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Terima kasih hari ini MPS boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Pak Stira yang bawakan firman Tuhan. Nafiri, ini kalau nggak ada Nafiri dikit yang gitu datang nih. Nafiri banyak. Angklung apa nih yang hari datang nih? Solideo, kasih ya. Sama Bu Natali yang menjadi liturgos, Bu Emi, dan juga Bu Hana yang singer. Dan juga tim multimedia di atas ada Erwin sama Jesslyn dan juga Pak Tinut. Terima kasih untuk ingat hari ini. Juga ingatkan juga untuk bulan depan di bulan Oktober, 16 Oktober kita nanti akan datangkan Pendeta Daud Naibaho dari GKI Cikarang. Nanti wilayah 6 yang akan bertugas. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.